berperan sebagai bidan dalam pemasangan KBID. Saya Ervira berperan sebagai bidan dalam pemeriksaan IUD. Saya Andrea sebagai bidan berperan dalam pemeriksaan BBL. Saya Alberta sebagai bidan dalam pemeriksaan MTBS. Saya Diana berperan sebagai bidan dalam pemeriksaan BDPK. Selamat siang Ibu Bidan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mari silakan duduk. Terima kasih Ibu. Apa kabar Bu dan Bapak? Sehat Sehat Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Joyce yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Deka. Ibu Deka. Iya. Ibu Deka yang kemarin ikut pelatihan KB ya Bu? Iya Ibu. Bagaimana Bu kesepakatan sama Bapak mau menggunakan KB apa? Kemarin udah sepakat dengan Bapak, kami baca KBID aja. Kemarin kan saya sudah sedikit menjelaskan tentang KBID dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang KBID. KBID adalah alat kontrasepsi yang berbentuk T yang akan dimasukkan ke dalam rahim ibu untuk menghambat masuknya sperma ke dalam rahim. Linda, saya berperan sebagai bidan dalam pemeriksaan PNC. Saya Gilata berperan sebagai bidan untuk penolongan persalinan normal. Sebelum saya melakukan praktek pemasangan KBID, saya akan memperkenalkan alat-alat terlebih dahulu. Alat-alat yang kita gunakan itu ada instrumen yang berisi handscoon steril, sonde UT, ada tenakulum, spekulum atau cucur bebek, ada gunting benang, dan ada tampon tang. Kemudian ada bengkok, ada cucing yang berisi kapas, ada duk steril, ada kom tutup yang berisi kasa, ada KBID, ada tensimeter, dan korentang dalam wadah. Ini ada 2 baskom yang berisi air BPT, tanpa medis dan non medis, pantul vagina, dan ada perlak. Permisi Ibu, saya buka ya. Kakinya boleh ditekuk Bu. Sudah mengatur posisi pasien dan meningkatkan alat dan selanjutnya mencuci tangan. Selanjutnya di tangan Inamaka, nyalakan air. Punggung tangan, tangan, kiri dan kanan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci kiri dan kanan, ibu jari, dan yang terakhir kuku bersihkan searah jam-jam kiri dan kanan, lalu dibilas. Dikeringkan satu handuk untuk satu sisi. Dan alat yang ingin digunakan untuk ikat pasien. Kemudian pakai handscoon. Saya bersihkan area kewanitaan ibu dulu, kemudian gunakan duk. Permisi ya Bu. Kemudian kita melakukan vulva hygiene menggunakan kapas DTT. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pembersihan pada area genitalia ibu dulu. Kita mulai dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat,
lalu dari klitoris sampai ke anus. Ya. Permisi ya Bu, saya ketinggian dulu. Sakit nggak Bu? Tidak Enggak, Bu ya. Bidan. Oke. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam. Cek kelenjar Bartholin. Ibu, kalau saya buat gini sakit nggak Bu? Tidak Bu Bidan. Oh, nggak sakit ya Bu. Kemudian kita angkat tangan. Sakit nggak Bu? Tidak Bu Bidan. Oke, kalau sudah. Selanjutnya kita membersihkan handscreen yang sudah dipakai, kiri dan kanan. Selanjutnya kita memasukkan cucur bebek. Permisi ya Bu, saya masukkan alat dulu. Ini agak sedikit nyeri Bu, kalau Ibu merasa sakit, Ibu boleh menarik nafas. Permisi ya Bu. Kemudian membersihkan menggunakan tampon tangan. Permisi ya Bu. Iya. Kita menggunakan tenakulum untuk menjepit uterus untuk mengukur kedalaman rahim. Permisi ya Bu. Kalau sudah, kita setelah diukur kedalaman menggunakan sonde uterus, kita memasukkan alat IUD-nya. Permisi Bu, tarik nafas ya Bu. Kemudian kita melepaskan IUD. Kemudian kita memotong benang yang tersisa kira-kira 2-3 cm. Oke. Kemudian kita melepas tenakulum. Selanjutnya kita membersihkan atau mentetek. Permisi ya Bu. Itu lagi. Setelah itu kita melepas cucur bebeknya. Permisi ya Bu, saya akan melepas cucur bebeknya. Kalau Ibu merasa sakit, Ibu boleh menarik nafas. Permisi ya Bu. Tarik nafas Bu. Kemudian kita merapikan pasien dengan melepaskan duk. Kemudian setelah itu kita membersihkan alat-alat yang telah dipakai dengan melarutkan di dalam larutan klorin. Dan kapas yang sudah digunakan dibuang ke tempat sampah non medis. Saya sudah melakukan pemasangan KB pada Ibu, dan tadi tekanan darah Ibu itu 110/80 normal.
Dan setelah pemasangan KB ini ada efek samping yang nanti ibu rasakan. Di antaranya itu ada perubahan siklus haid, keluarnya bercak darah dari daerah vagina ibu, nyeri payudara dan nyeri perut. Tetapi itu normal, jadi ibu jangan khawatir. Tetapi jika ibu mengalami tanda atau gejala seperti keputihan yang tidak normal, kram perut dan demam, ibu bisa segera ke klinik terdekat atau kembali kepada saya. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Baik Ibu, ini kartu KB-nya, Ibu bisa konsul atau datang lagi 1 minggu setelah pemasangan tadi. Terima kasih Bu. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu Bidan, bagaimana kalau suami saya ingin berhubungan badan, apakah aman? Aman untuk aman, tetapi saran saya sebaiknya ibu jangan berhubungan dulu selama 1 minggu agar KB yang sudah tadi kita pasang dapat bekerja secara efektif. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu saja. Tidak ada pertanyaan lagi, ibu boleh pulang, istirahat yang banyak dan jangan kerja yang berat-berat ya, Bu. Ya Bu Bidan. Ya. Terima kasih. Iya, Bu.